Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan coba melihat analisis uji ANOVA. Bisa kita lihat di sini pengertian dari uji ANOVA adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Jadi jika kita hanya memiliki dua kelompok, maka biasanya kita menggunakan independent test untuk yang berdistribusi normal. Jika tidak, kita menggunakan non-Whitney untuk yang berdistribusi tidak normal. Tapi di sini untuk pengujian uji komparatif yang lebih dari dua kelompok, maka kita menggunakan uji ANOVA. Dan kemudian sebenarnya uji ANOVA ini juga bentuk khusus dari analisa statistik yang biasanya banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Dalam bidang gizi dan kesehatan, eksperimen misalnya dalam bidang pangan, kita buat satu formula gitu ya, ini bisa juga menggunakan uji ANOVA jika memiliki lebih dari dua kelompok, misalnya untuk substitusi formula yang formula 10%, 20%, 30%, 40%, dan seterusnya. Atau bisa juga dalam pelatihan eksperimen pada bidang klinis, atau pada bidang komunitas gitu ya, untuk melihat intervensi yang diberikan. Apakah ada perbedaan antara intervensi 1 dan intervensi 2 dan intervensi 3 gitu. Maka karena ini lebih dari dua kelompok. Nah, uji ANOVA sendiri dibagi menjadi dua tipe jenis, yaitu one way ANOVA yang dimana ini merupakan analisis varian satu faktor, dan juga two way ANOVA untuk analisis varian dua faktor. Nah, prinsipnya sebenarnya pada one way ANOVA kita akan melakukan telaah variabilitas data yang menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within, dan variasi antar kelompok atau between. Nah, dalam pengujian ini gitu ya, bila varian between sama dengan varian within, tandanya tidak ada variasi yang berbeda antara dalam kelompok dengan antar kelompok, maka dikatakan tidak ada perbedaan signifikan. Tapi sebaliknya gitu ya, jika misalnya varian between-nya ada perbedaan, tidak berbeda dengan varian within, maka biasanya ada perbedaan yang signifikan. Itu perhitungan secara konsepnya atau teori konsep dan hitungan manual untuk melihat uji ANOVA. Nah, pada uji ANOVA ini asumsinya juga beberapa data gitu ya, ada asumsi yang harus atau syarat yang harus dipenuhi oleh data tersebut, yaitu pertama jenis data. Jenis datanya, jika kita memiliki variabel dependent, maka variabel dependent atau outcome tadi yang akan dilihat perbedaan rata-ratanya harus berskala numerik, tapi dia bisa dengan skala rasio atau interval. Dan variabel independentnya atau tadi variabel yang mempengaruhi atau kita katakan di sini kelompok yang tadi kita punya biasanya berskala kategorik gitu ya, karena tadi sudah di dalam kelompok baik nominal atau ordinal. Nah, ini yang asumsinya kelompok yang kita punya adalah lebih dari dua kelompok. Jika hanya dua kelompok, kita bisa menggunakan uji independent t-test. Gitu ya. Nah, untuk uji ANOVA ini juga merupakan uji yang tidak berpasangan, jadi tiap kelompoknya memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi sampel di dalam kelompok itu tidak sama, maka untuk uji ANOVA untuk uji yang tidak berpasangan di sini. Kemudian di sini asumsi yang kedua yang harus kita penuhi adalah distribusi data dan juga varians. Jadi distribusi data harus normal dan variansnya harus homogen. Dikatakan di sini jika tidak berdistribusi normal dan kemudian variansnya juga tidak homogen, maka tidak memenuhi syarat parametrik. Gitu ya. Maka kita harus melakukan ujian parametrik, yaitu memilih dengan Kruskal-Wallis misalnya. Ya. Jika syarat ANOVA tidak dipenuhi. Nah, kemudian ini ada contoh penelitian. Contoh penelitian untuk pengujian ANOVA atau arah atau Kruskal-Wallis, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ini data yang saya punya dari penelitian ini. Ini gambaran penelitian yang contoh ya. Seorang peneliti melakukan penelitian eksperimental dengan tujuan ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata berat badan selama 1 bulan berdasarkan intervensi metode diet yang dijalankan responden. Nah, diasumsikan peneliti di sini melakukan mempunyai responden berjumlah 100 yang terbagi antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat juga di datanya, ini sudah dimasukkan ke dalam SPSS. Dan kemudian pada masing-masing gender gitu ya, dibagi menjadi 4 intervensi metode diet, yaitu ada diet
OCD, diet ketogenik, diet mayo, dan diet gizi seimbang. Oke, jadi kalau lihat datanya di sini, ini sudah dikategorikan menjadi 4. Jadi ada 4 kelompok di sini. Jenis kelaminnya ada 2, yaitu laki perempuan, dan kemudian metode dietnya pada masing-masing gender ada 4. Nah, inilah hasil pengumpulan data dari masing-masing responden. Nah, dengan data tersebut, gitu ya, peneliti mempunyai beberapa pertanyaan penelitian yang ditentukan alfanya yang digunakan dalam penelitian adalah 5%. Yang pertama, berapakah rata-rata penambah badan dalam 1 bulan pada masing-masing kelompok? Intervensi diet. Nah, kemudian yang kedua, ada nggak perbedaan rata-rata penambah berat badan dalam 1 bulan berdasarkan metode diet yang dijalankan? Nah, ini yang pertanyaan penelitian ini yang mengarahkan kita pada uji kalau parametrik kita menggunakan ANOVA satu arah, tapi jika tidak parametrik, ya non parametrik, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, pertanyaan peneliti nomor 3 ini adalah jika ada perbedaan, manakah yang berbeda dengan metode diet yang ada? Nah, ini adalah metode analisis lanjutan dari analisis uji ANOVA atau maupun Kruskal-Wallis. Jadi kita akan menentukan kalau ada perbedaan, mana yang berbeda, gitu ya. Kelompok mana yang berbeda antara kelompok yang mana. Yang terakhir, manakah dari metode diet yang ada yang memiliki penurunan berat badan yang paling tinggi? Nanti ini kita bisa lihat dari rata-rata per masing-masing kelompok. Maka dari pertanyaan penelitian ini, kita akan melakukan uji ANOVA, gitu ya, yang dimana langkah-langkahnya adalah melakukan uji normalitas yang pertama pada variabel terikat atau dependent outcome di masing-masing kelompok. Karena ini ada 4 kelompok, yang kita kenal adalah metode diet tadi dengan kenaikan penurunan berat badan, maka yang akan kita lihat di sini ya. Setelah melakukan uji normalitas, apakah masing-masing kelompok memiliki distribusi normal atau tidak normal, kemudian jika ada distribusi normal, maka kita dapat melakukan uji ANOVA, karena itu menjadi syarat yang pertama. Gitu. Dan pada uji ANOVA, kita dapat melakukan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Ini bisa dilakukan dalam 1 kali running di dalam SPSS. Pada uji Leeuwenhoek di sini jika nilai signifikan lebih dari 0,2 maka homogenitasnya terpenuhi. Jika tidak, maka datanya dikatakan heterogen atau homogenitasnya tidak terpenuhi atau variansinya tadi tidak terpenuhi. Nah, pada uji ANOVA one way, ya ini seperti uji-uji lainnya, tergantung pada alfanya. Jika alfanya 5%, maka jika kurang dari nilai 0,05, maka kita dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Jika tidak, maka tidak ada perbedaan antara 2 kelompok atau lebih tadi. Oke, kita langsung saja running di sini untuk ujinya. Ya. Yang pertama adalah melakukan distribusi data. Langsung saja kita melihat pada explore, deskripsi statistik, kemudian explore. Dependent list-nya kita masukkan di sini penurunan berat badan dalam 1 bulan. Faktor list-nya yaitu ya kita akan masukkan, kita nanti akan melihat per masing-masing kelompok, maka dependent list atau yang tadi berskala numerik kita masukkan pada dependent list atau outcome yang tadi mau kita lihat. Kemudian intervensi metode diet pada faktor list. Ya, kita pilih di sini plotnya yang normality plot with test, statistiknya juga biasanya tadi kita bilang 5%, maka confidence intervalnya yaitu 95%. Continue, nah ini kita okekan, nanti akan kita lihat. Dan di sini pada outputnya, ya hasil output menyatakan ya pada test of normality-nya ini jumlah sampel masing-masing kelompok, ini deskriptifnya.
Nah, yang kita lihat adalah pada uji Shapiro-Wilk, ya, karena jumlah respondennya kurang dari 50, ya, masing-masing kelompoknya hanya 25. Maka di sini kita melihat dengan uji Shapiro-Wilk, yaitu bisa dilihat di sini masing-masing kelompok memiliki data yang berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Ya. Dan selanjutnya berarti kita bisa melanjutkan dengan uji ANOVA. Jika tadi pada distribusi data tidak normal, maka kita akan melakukan ujinya dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita melakukan uji ANOVA, yaitu pada compare means, kemudian one way ANOVA. Kita masukkan dependency tadi adalah outcome-nya, kemudian intervensi metode diet adalah faktornya tadi, ya. Uji Leventis ini adalah uji homogenitas yang kita lihat nanti selanjutnya. Juga tadi kan pertanyaannya mana yang berbeda ya dari kelompok tadi, maka kita akan melakukan uji post hoc pada uji lanjutan nanti yang bisa langsung dibaca pada satu kali output. Nah, di post hoc ini gitu ya, jika dia berdistribusi, jika dia variansnya baik, maka kita akan melihat di sini variansnya equal atau tandanya homogen, maka ini yang digunakan. Jika varians homogenitasnya tadi variansnya tidak homogen, ya, varians datanya tidak homogen, maka kita menggunakan yang ini, equal variance is not assumed. Nah, kita bisa menggunakan time Haynes T2 atau DANET atau yang lainnya. Nah, di sini biasanya kalau setara jumlah respondennya, maka kita bisa menggunakan LSD, ada 2K juga, atau ada Duncan. Nah, kita pilih saja 2K, karena kita belum tahu apakah varian datanya berdistribusi, variansnya apakah homogen atau tidak homogen, nanti kita lihat ya, ini pada uji posoknya. Continue, di opsinya tadi, ya, boleh kita lihat deskriptifnya, kemudian continue. Nah, kita akan lakukan pembacaan pada uji ANOVA satu arah di sini. Kita lihat outputnya. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, distribusi data tadi ya. Distribusi data tadi sudah kita lihat bahwa dia berdistribusi normal. Maka dalam jawaban di sini, kita lihat distribusi datanya normal semua. Yang kita taruh adalah nilai Shapiro-Wilk, ya, pada signifikansinya pada Shapiro-Wilk, bukan pada Kolmogorov. Nah, ini per masing-masing intervensi metode diet, ada diet OCD 0,054, diet ketogenik 0,061, diet mayo, dan diet gizi seimbang gitu ya. Nah, rata-ratanya di mana? Tadi rata-ratanya ada di deskriptifnya tadi. Oke, karena dia berdistribusi normal, maka yang kita gunakan adalah mean plus minus standar deviasi untuk ditampilkan sebagai hasil deskriptif atau sebagai hasil univariat. Diet OCD di sini minnya itu 2,92 dan standar deviasinya adalah 0,13. Ya, begitu juga dengan diet ketogenik, minnya adalah 2,99. Diet mayo minnya adalah 3,29. Ya, di sini 3,29. Kemudian diet gizi seimbang yaitu 3,66. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama gitu. Bagaimana rata-rata masing-masing kelompok, karena dia berdistribusi normal, kita menggunakan mean plus minus standar deviasi. Jika tidak berdistribusi normal, maka yang kita tampilkan pada hasil distribusi data pusat yaitu adalah nilai median dan kemudian min max gitu ya, minimal dan maksimum. Nah, jadi ditanya penurunan berat badan yang paling tinggi yang mana gitu ya. Di sini penurunan berat badan yang paling tinggi adalah diet gizi seimbang karena dia sebesar 3,66 kg rata-ratanya penurunannya. Sedangkan untuk diet intervensi diet yang lain ya ini diet OCD 2,92, 2,99, 3,29, maka yang paling tinggi adalah pada diet gizi seimbang. Penurunan berat badan yang paling signifikan, paling tinggi. Nah, kemudian pada hasil tadi uji Leventis-nya kita lihat di sini
Ya, ini uji one way-nya tadi sudah, karena dia akan terlihat sama berbarengan keluarnya. Nah, uji Levin test akan bisa dilihat dari hasil ya di sini. Nah, ya, karena sebenarnya uji homogenitas tadi dia dapat berbarengan dengan uji ANOVA. Nah, uji homogenitas itu ada pada pengujian one way ANOVA yang di sini tadi ya post hoc-nya. Kalau tadi uji lanjutan kita sudah pilih, kemudian di sini opsinya ya yaitu adalah homogeneity of variantes. Nah, ini yang harus kita klik selain deskriptif. Nanti dia akan memperlihatkan tes homogenitasnya apakah ternyata tidak terpenuhi. Dengan tadi syaratnya adalah jika lebih dari 0,05 maka homogenitasnya terpenuhi. Ya, variansnya itu bersifat homogen. Tapi jika kurang dari 0,05 maka dia tidak homogen variansnya. Nah, ini kita continue. Jadi dia akan membaca homogenitas sekaligus dengan uji ANOVA-nya sekaligus juga dengan uji post hoc-nya. Jika tadi kita belum tahu apakah kita dapat menguji dengan kurus kelas atau tidak, karena kita akan menguji dengan homogenitas, maka post hoc-nya tidak akan dilihat dulu juga boleh gitu. Nah, tapi di sini kita sekalian aja uji post hoc dan uji variansnya tadi gitu ya pada opsi. Menguji variansnya di sini kita klik homogenitas variantes, nanti kita akan baca tes homogenitasnya dulu, kemudian uji ANOVA, kemudian uji post hoc-nya. Nah, kita okekan di sini, kita lihat hasilnya pada uji one way ANOVA. Nah, ini ada deskriptif, ya. Ini adalah test of homogeneity tadi. Sebelum uji ANOVA, kita akan mengetahui apakah dia variansnya homogen atau tidak homogen, yaitu dengan arti kata heterogen. Nah, hasil uji Levin-Sassilesnya adalah 5,853. Di sini signifikansinya 0,01. Ya. Maka dapat dikatakan dia lebih dari 0,05. Nah, syaratnya adalah jika kurang dari 0,05 dikatakan dia homogen. Karena ini hasilnya adalah lebih dari 0,05, maka variansinya dikatakan dia datanya tidak homogen. Karena asumsi homogenitas tadi tidak terpenuhi, maka pengujian yang dilakukan ialah dengan uji Kruskal-Wallis. Kenapa uji Kruskal-Wallis? Karena asumsi yang tadi menjadi syarat gitu ya, yaitu distribusi data dan variansnya harus homogen. Sedangkan kita memiliki distribusi data normal, tapi variansnya tidak homogen. Maka kita tidak memenuhi syarat parametrik. Ya, maka kita bisa dalam membaca hasil
uji bedanya dengan uji Kruskal-Wallis, tidak dengan uji ANOVA. Tapi berbicara terkait dengan homogenitas, di sini saya punya catatan sendiri juga, uji homogenitas. Ya. Homogenitas itu menunjukkan bahwa populasi yang kita bandingkan adalah bisa dibandingkan atau comparable. Jadi secara di atas analisis ini sebenarnya homogenitas itu sudah kita bentuk atau kita bangun pada saat melakukan uji desain penelitian. Jadi peneliti akan tahu apakah sebenarnya secara tidak langsung yang dibandingkan tadi, kelompok yang dibandingkan comparable atau tidak. Sebaiknya dalam membandingkan memang harusnya comparable. Maka dari itu uji one way ANOVA yang harus kita lihat gitu ya. Tapi jika dia tidak comparable, maka sebaiknya menggunakan uji non parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Tapi ada beberapa asumsi di sini. Data yang bisa saya sampaikan ada beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yang pertama, sebenarnya data yang homogen tadi bisa kita dapatkan jika kita menggunakan teknik samplingnya tepat dan merepresentasikan populasi. Ya, selain itu karakteristik populasi yang dibandingkan juga memiliki karakteristik yang sama gitu, tidak berbeda. Maka kita bisa pastikan bahwa variansi harusnya homogen. Nah, uji homogenitas ini memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan estimasi yang tepat sebenarnya, karena kita membandingkan dua kelompok tadi, asumsinya dengan data dengan kelompok yang bisa dibandingkan comparable, yaitu dengan asumsi homogenitasnya tadi terpenuhi, gitu ya. Nah, namun peneliti banyak menemukan bahwa uji statistik seperti ANOVA tadi dikatakan robust atau kebal terhadap ketidakhomogenan data. Tapi ada asalkan di sini. Asalkan ukuran sampel pada kelompok yang dibandingkan adalah setara. Ya, asalkan sampel pada kelompok yang dibandingkan adalah setara. Nah, sehingga dalam hal ini, jika distribusi datanya normal tetapi homogenitas tidak terpenuhi, maka tergantung pada peneliti itu sendiri gitu dalam menentukan uji. Uji apa yang digunakan, kemudian post hoc apa yang akan dibaca nanti untuk melihat mana yang membedakan kelompok yang berbeda tadi. Nah, ini menentukan uji dan menentukan post hoc. Maka dari itu, desain penelitian dalam mendapatkan data inilah hal yang terpenting yang dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti itu sendiri dalam membaca dan menginterpretasi data. Nah, saya bisa berasumsi di sini misalnya, jika saya seorang peneliti gitu ya, yang dimana pada penelitian ini saya melakukan homogenitas, yaitu karakteristiknya antar kelompok baik yang masing-masing diet ini itu adalah sama. Kemudian gender juga tadi kan saya sampaikan. Masing-masing kelompok ini memiliki jumlah yang sama, yaitu diet OCD punya ada di kelompok yang laki-laki, ada juga di kelompok yang perempuan. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat, memastikan bahwa apakah setara atau tidak setara gitu ya. Nah, ini kita lihat pada frekuensi. Bahwa membuktikan antara variabel tadi sudah saya lakukan comparable gitu ya, jumlahnya setara antara yang laki-laki kemudian dan intervensi dietnya. Nah, hanya untuk melihat saja. Oke. Nah, di sini diet OCD, diet ketogenik, diet Mayo, diet seimbang, yang berbeda hanya satu responden, yaitu lebih banyak pada diet ketogenik, tapi pada diet Mayo misalnya di sini kurang dari itu. Tapi bisa saya katakan bahwa ini setara. Kemudian antara laki-laki dan perempuan juga punya kesetaraan yang hampir mirip gitu ya. Ini 12-13, 13-13, 12-12. Nah, ini tergantung oleh peneliti sendiri. Apakah sebenarnya varians yang homogenitas dari yang dikembangkan pada penelitian ini sudah mengasumsikan bahwa sebenarnya variansnya homogen atau tidak. Oke, kita coba membuktikan dari untuk kedua data, kedua uji gitu ya. Kita coba membandingkan, misal saya tetap melanjutkan dengan uji ANOVA tadi. Ya, walaupun variansnya tadi tidak homogen, tapi tadi pertimbangan jika asumsi homogenitasnya variannya terpenuhi, maka teknik yang bisa digunakan adalah
LSD, 2K, dan Duncan. Tadi yang tadi saya checklist ya pada uji one way tadi, di sini saya checklist pada post hoc. Nah, LSD, 2K, dan Duncan. Tapi jika variansnya tidak ada asumsi homogenitas varians, tandanya tadi datanya tidak homogen, yaitu heterogen, maka teknik yang akan saya gunakan bisa menggunakan ini atau ini. Saya hanya menggunakan Tamhen ini saja. Ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi yang berbeda jika memang pada uji ANOVA, kita dalam melakukan uji ANOVA ya, karena distribusi datanya tadi pertama pada masing-masing kelompok berdistribusi normal. Tapi memang variansnya tidak terpenuhi. Tapi ada pilihan tuh, jika asumsinya variansnya tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan uji post hoc yang akan ditentukan selanjutnya adalah pada uji yang bisa menggunakan Tamhen, Danetz, atau Games-Howell. Nah, di sini hasil yang tadi sudah kita running di atas. Nah, ini adalah uji post hoc. Tapi berdasarkan hasil ANOVA, berarti kita bisa simpulkan di sini hasil ujinya signifikansi adalah 0,000. Maka dapat dinyatakan ada perbedaan rata-rata pendapat badan berdasarkan intervensi diet yang diberikan gitu. Karena tadi nih between groups dan within groups dia punya perbedaan di sini gitu ya. Kan tadi konsep di awal jika sama maka dikatakan tidak berbeda. Jika berbeda dan kemudian dia masuk ke dalam kurva tadi, maka signifikansinya menunjukkan 0,00 yang menyatakan bahwa ada perbedaan. Maka hasil dari pengujian uji ANOVA ini ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing intervensi yang diberikan. Tadi pertanyaan peneliti adalah, jadi kelompok mana yang berbeda? Maka kita menggunakan uji post hoc tadi. Nah, uji post hoc yang kita pilih pada penelitian ini adalah uji post hoc. Kalau kita tetap menggunakan ANOVA ya, yaitu uji post hoc Tamhen. Karena dia variansnya, asumsi variansnya tidak terpenuhi. Gitu. Maka kita baca di sini nilainya, yaitu nilai pada signifikansi. Ya, silakan lihat pada signifikansi. Ini diet OCD dengan diet ketogenik. Di sini dia signifikansinya lebih dari 0,05. Tandanya diet OCD dengan diet ketogenik tidak ada beda yang nyata. Tapi untuk diet OCD dengan diet mayo, ya di sini dia ada beda nyata. Diet OCD dengan diet gizi seimbang ternyata juga ada beda nyata. Begitu juga dengan tadi ya, sama nih kebalikannya, diet ketogenik dan diet OCD tidak ada beda nyata, tapi diet ketogenik dengan diet mayo dia ada beda nyata, diet ketogenik dengan diet gizi seimbang juga dia ada beda nyata. Nah, selanjutnya ya diet mayo dengan diet gizi seimbang itu sendiri ternyata ada beda nyata. Nah, ini adalah hasil dari post hoc yang kita tentukan pada hasil uji analisis tadi menggunakan uji ANOVA. Ya, walaupun distribusi data normal dalam kasus ini, tapi variansnya tidak terpenuhi, maka tadi asumsi saya sebagai peneliti, saya berasumsi sebenarnya variansnya tadi terpenuhi. Saya sudah mencoba untuk varians terpenuhi. Maka boleh kita membaca dengan uji ANOVA yang hasil post hoc-nya dengan membaca pada hasil yang asumsinya homogenitasnya homogenitasnya tidak, variannya tidak homogen, itu tandanya dia heterogen. Maka kita menggunakan pembacaan pada Tamhen. Kalau misalnya tadi uji homogenitasnya dia homogen, maka kita bisa menggunakan membaca pada uji LSD atau uji 2K yang tadi. Itu hasilnya kurang lebih tidak berbeda jauh gitu ya. Antara diet OCD dengan diet ketogenik menyatakan dia tidak ada perbedaan. Walaupun hasil P-nya atau hasil signifikansinya tadi berbeda. Yang ini 0,130, yang ini adalah 0,627. Nah, ini adalah dengan membaca dengan uji ANOVA. Tapi tadi misalnya saya sebagai seorang peneliti memang tidak yakin bahwa saya melakukan desain penelitian yang baik. Mungkin memang varians homogennya tidak terpenuhi. Maka saya akan menggunakan uji Kruskal-Wallis di sini ya. Oke, kita coba lihat uji Kruskal-Wallis. Ya, ini uji Kruskal-Wallis itu sama seperti uji ANOVA, tapi kita memilih pada uji non-parametric test di sini. Kalau tadi ANOVA ada pada compare-means, sedangkan uji parametrik non-parametrik itu uji Kruskal-Wallis ada pada uji non-parametric test. Nah, kita pilih yang mana? Yaitu K
Jadi karena dia lebih dari 2 kelompok, jadi K independent samples. Nah, ini yang mau kita lihat bedanya rata-rata antara 3 kelompok tadi. Ini sama, penambahan berat badan kita masukkan pada variable list, karena ini yang akan kita lihat. Nah, intervensi metode diet ini yang kita masukkan pada grouping variabel. Jangan lupa kita masukkan define range. Di sini ada ya minimum dan maksimum. Karena di sini ada 4 kelompok, maka kita taruh value-nya adalah ini dimulainya 1, 2, 3, 4 ya. Di sini metode dietnya 1 sampai 4. Maka minimumnya 1, maksimumnya adalah 4. Nah, ini di continue. Kemudian jangan lupa dipilih jenis type-nya adalah Kruskal-Wallis gitu ya, karena tadi kebetulan tidak memenuhi syarat ANOVA, maka kita akan membaca pada uji Kruskal-Wallis. Oke. Kita lihat di sini hasilnya pada output. Nah, ini ya non-parametric test, Kruskal-Wallis. Ini tetap sama, jumlahnya adalah 100 per masing-masing kelompok. Nah, ini adalah hasil uji pada Kruskal-Wallis. Asymptomatic sign-nya adalah 0,00. Nah, ini maka hasilnya hampir sama dengan uji ANOVA, ya, dapat dikatakan ada perbedaan rata-rata berat badan berdasarkan intervensi diet yang diberikan secara statistik. Gitu. Jadi ini hasil antara ANOVA dan uji Kruskal-Wallis kebetulan sama. Nah, tapi tadi yang saya perlu tekankan adalah tergantung pada keyakinan peneliti dalam mempertimbangkan uji mana yang akan dibaca, apakah uji ANOVA ataukah uji Kruskal-Wallis. Ya. Uji posoknya bagaimana kalau uji Kruskal-Wallis? Uji posoknya untuk melihat uji beda ya kita menggunakan kembali kepada uji independent test gitu. Masing-masing kelompok tadi, maka kita akan lihat bedanya antara masing-masing kelompok dengan menggunakan independent sample test. Tadi penurunan berat badannya ditaruh di tes variabel, kemudian intervensi metode dietnya juga di sini. Nah, kita lihatnya satu-satu tuh antara kelompok 1 dengan kelompok 2 bagaimana hasilnya. Yang dimana kelompok 1 adalah diet OCD tadi ya. Terus kemudian yang kedua adalah diet Mayo. Diet OCD. Diet ketogenik tadi saya lupa. Bentar. Nah, ini continue, ini oke. Kita lihat di sini hasilnya. Ya. Antara diet OCD dengan diet ketogenik ternyata tidak menunjukkan hasil yang ya di Levin test-nya bahwa dia tidak variansinya tidak memenuhi, maka kita akan membaca pada sign to tell di sini. Nah, hasil P-nya uji antara diet ketogenik dengan diet OCD tidak ada beda nyata karena dia lebih dari 0,05. Nah, ini hampir sama dengan uji yang tadi di atas, menggunakan uji post hoc-nya jika masing-masing dilihat. Maka antara diet OCD dengan diet ketogenik tidak ada beda nyata. Ya. Nah, kemudian kita coba lagi, misalnya di sini kelompoknya adalah kelompok antara diet OCD dengan diet Mayo, yaitu diet OCD kan 1, diet Mayo tadi kan 3. Kita lihat sini tesnya. Oke. Kebetulan variansinya terpenuhi di sini. Maka kita akan membaca pada sign to tell yang atas. Nah, ternyata ada beda nyata di sini antara kelompok ya diet OCD dengan diet Mayo. Nah, ini saya taruh nih. Ini hampir sama seperti yang tadi yang pertama dengan uji post hoc di ANOVA. Kemudian selanjutnya antara metode diet yang pertama, yaitu tadi tetap diet OCD ya, kemudian dengan diet gizi seimbang, yaitu pada kelompok yang keempat diet gizi seimbang. Nantinya kita lihat lagi hasilnya dan parametrik, ya, data diet gizi seimbang. Oke, sini terpenuhi variansinya, maka kita membaca dengan uji yang varian terpenuhi. Nah, ini ternyata juga ada beda nyata antara diet OCD dengan diet gizi seimbang.
dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, bagaimana kita menentukan uji posoknya? Ya, uji posoknya tandanya kita akan melihat satu-satu. Ya, kita akan membandingkan antara kelompok ini dengan kelompok ini, antara kelompok ini dengan kelompok ini. Karena kebetulan ada 4 kelompok di sini ya, satu-satu kita coba uji. Mana yang berhubungan, mana yang tidak berhubungan. Nah, saya sudah melakukan uji sebelumnya, hasilnya sama dengan uji yang kita gunakan pada uji ANOVA. Nah, ini kesimpulan akhirnya dari pertanyaan penelitian yang di sini ya, kita bisa jawab berapakah rata-rata penerimaan dalam 1 bulan ya, rata-rata dalam 1 bulan dalam tiap kelompok itu rata-rata penerimaan dalam tiap kelompok ini tadi jawabannya. Kemudian apakah ada perbedaan yang signifikan? Saya taruh dulu di sini manakah dari metode diet yang ada yang memiliki penerimaan yang paling tinggi. Tadi kita sudah lihat ya, penerimaan yang paling tinggi adalah kelompok gizi seimbang. Adakah perbedaan rata-rata penurut badan? Tadi diuji dengan ANOVA. Kalau tadi saya punya asumsi yang tadi saya sampaikan, maka dikatakan di sini ya ada perbedaan. Ada uji ANOVA. Jika saya mau memiliki asumsi bahwa saya harus harusnya tidak terpenuhi, maka saya menggunakan uji Kruskal-Wallis pun juga punya hasil yang sama ya, signifikansinya adalah 0,000. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika ada perbedaan, metode diet yang mana yang berbeda? Nah, ini adalah jawaban dari tadi, adalah dari hasil uji post hoc. Yang berbeda adalah kelompok yang ini dan kelompok yang ini. Oke, nah ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yang tadi dengan data yang ada. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa diterima dengan baik dan teman-teman bisa mengerjakan soal untuk atau penelitian untuk menguji ANOVA pada kasus yang berbeda atau penelitian berbeda. Terima kasih.